Sudah Ya, biar seperempat nggak dari jumlah kaku. peserta ini. Ya, baru ini 26 semuanya. Nah iya, dari 290-an sudah 26, sudah bagus itu. Sudah ya. Berapa persen itu? 26%. 10%. Ya, kita mulai saja. Nggak Nanti apa-apa. ya, yang lain menyusul karena mengingat waktu sudah semakin sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Ketua Seksi Pendidikan Agama Islam Kabupaten Banyuwangi, Bapak Fahrul Razi SPDI, Bapak Ketua Seksi Pendidikan Agama Islam Kabupaten Situbondo, Bapak Khairul Munir SAG MPD, yang kami hormati Ketua Tim Pengembang Tingkat SMA SMK, Bapak Haji Abdul Wafi MPD, yang kami hormati narasumber yang luar biasa, Bapak Asbi Amrullah SAG MPD dan Ibu Indah Permata Sari Esos, dan peserta BIMTEK PAIS Jatim berkarakter yang kami hormati juga. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada sore hari ini kecuali alhamdulillah, yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti BIMTEK PAIS Jatim berkarakter dengan tema mengembangkan inspirasi pribadi yang aktif dan siap supervisi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan uswah kepada kita, dan semoga kita semuanya mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala selaya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ala niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Acara yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Seksi Pendidikan Agama Islam Kabupaten Banyuwangi kepada Bapak Fahrul Razi SPD, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati bersama Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Ketua Tim Jenjang SMA SMK Bapak Kiai Haji Abdul Wafi, yang kita hormati bersama Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo Bapak Khairul Munir, beserta rekan-rekan pengawas pendidikan agama Islam, para guru pendidikan agama Islam yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini saya kembali atau dapat bersua dengan panjenengan semua meskipun melalui dunia maya. Saya kira itu tidak akan mengurangi hikmah kita untuk dalam rangka selalu meningkatkan kompetensi dan kualitas pendidikan agama Islam, khususnya di Jawa Timur dan nasional pada umumnya. Salat serta salam mari selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan selalu menjadi umat Rasulullah yang mendapat syafaat di akhirat nanti. Para bapak, ibu, para narasumber yang sangat saya hormati, pada kesempatan ini yang pertama saya mengucapkan selamat kepada panjenengan semua, bahwa panjenengan merupakan orang-orang pilihan
Artinya seperti yang disampaikan tadi dari 200 sekian hadir 29 itu ada 29 orang atau sekitar 10% dari jumlah total yang panjenengan sampaikan tadi. Artinya saya yakin 29 orang ini adalah orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang punya iktikat baik untuk selalu meningkatkan kompetensi yang sudah dimiliki. Dan saya yakin jenengan akan menjadi motor penggerak pada eh, program PAIS berkarakter yang diluncurkan oleh Bidang PAIS Kanwil Provinsi Jawa Timur. Para Bapak Ibu yang saya hormati, hanya satu yang ingin saya sampaikan yang pertama dan utama menurut saya, karena jika berbicara kompetensi, saya punya keyakinan panjenengan semua sudah sangat luar biasa. Panjenengan semua sudah memiliki itu dengan bentuk keseriusan panjenengan mengikuti kegiatan-kegiatan baik melalui daring maupun luring yang diselenggarakan oleh bidang PAIS Kanwil Kemudian Agama Jawa Timur. Satu hal yang saya ingin sampaikan tadi adalah berkaitan dengan pada era pendidikan modern saat ini, kita bisa dikatakan sangat mudah untuk mendapatkan pengetahuan, sangat mudah untuk meningkatkan kompetensi dari disiplin keilmuan yang mungkin nanti akan kita gunakan selama kita melaksanakan tugas-tugas kita, tugas-tugas panjenengan sebagai pengawas pendidikan agama Islam, tugas-tugas panjenengan sebagai guru pendidikan agama Islam dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Tapi ada dua hal yang menurut saya perlu saya sampaikan pada sambutan hari ini. Saya ingin menyampaikan pesan kepada panjenengan bahwa di era digitalisasi ini, di era modern saat ini, dua hal yang penting untuk diberikan juga kepada siswa-siswi kita sebagai generasi penerus adalah yang tidak bisa mereka dapatkan dari dunia maya, yang tidak bisa mereka dapatkan dari YouTube, yang tidak bisa mereka dapatkan dari TikTok ataupun sarana-sarana digital lainnya, yaitu berupa suri tauladan atau uswatun hasanah dari seorang pendidik atau guru pendidikan agama Islam pada khususnya. Itu yang saat ini harus menjadi bagian atau menjadi sebuah karakter yang dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam. Maka saya berpesan, panjenengan harus menjadi motor penggerak. Panjenengan harus menjadi bagian dari guru yang aktif untuk memberikan contoh itu dan menularkan kepada guru pendidikan agama Islam lainnya. Ilmu semua bisa didapat. Kita tidak bisa mengoperasikan Excel, kita lihat di YouTube kita bisa. Tidak bisa AI, kita melihat panduan YouTube bisa. Tidak bisa menjawab apa itu rukun iman dan rukun Islam, siswa kita cari di Google bisa. Tapi ketika bagaimana berperilaku santun, bagaimana kita menjadi manusia yang beradab, bagaimana kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah, itu hanya bisa diberikan oleh guru melalui suri tauladan yang baik, melalui uswatun hasanah. Itu yang sangat ingin saya pesankan ketika bertemu dengan teman-teman pengawas, bertemu dengan teman-teman guru pendidikan agama Islam di Banyuwangi atau di mana saja. Itu yang saya ingin sampaikan dan tegaskan sekali lagi. Kalau urusan peningkatan kompetensi itu, insya Allah Pak pengawas di sini, terutama nanti juga ada Pak Kasipais Situbondo, insya Allah lebih dari cukup untuk panjenengan ajak berdiskusi meningkatkan kompetensi itu. Tapi hal-hal yang bersifat itu saya kira sangat bagus untuk mulai kita gaungkan kembali. Banyak kasus-kasus guru pendidikan agama Islam yang bukan guru pendidikan agama Islam saja, guru yang ingin menertibkan siswanya akhirnya harus berbenturan dengan siswa sampai berakhir pada jalur hukum. Maka peningkatan kualitas moral dan akhlak siswa itu menjadi bagian yang sangat penting yang saya harap juga bisa menjadi bagian dari inti atau intisari dari program PAIS berkarakter yang terbagi dalam beberapa sesi dan materi yang diinginkan. Tadi saya juga menarik sebelum dimulainya acara, sempat mendengarkan obrolan host dengan pengawas dan beberapa GPAI yang sudah hadir di awal. Tampaknya teman-teman GPAI saat ini sedang konsentrasi untuk mulai belajar menulis. Ini menjadi hal yang penting Bapak Ibu Guru. Artinya kita harus meninggalkan sebuah jejak sejarah. Kalau wartawan punya prinsip, karena saya juga dulu pernah aktif di dunia jurnalis, punya prinsip satu catatan lebih baik daripada 1000 ingatan.
Apa yang kita miliki, apa yang kita catat dalam satu item itu akan lebih berharga daripada sekedar pengetahuan kita yang ada di pikiran sebanyak 1000 pengetahuan lainnya. Karena satu catatan itu akan bersifat abadi, akan menjadi torehan sejarah bagi panjenengan. Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam juga sudah memberikan contoh yang luar biasa terkait dengan kegiatan tulis-menulis tersebut. Alhamdulillah beliau dulu ketika berdinas di Banyuwangi sudah mengajak ASN Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi untuk menerbitkan sebuah buku dan beberapa buku. Dan besok insya Allah di bidang PAIS Jawa Timur juga akan diluncurkan buku yang menjadi kumpulan isi dari beberapa orang yang diminta oleh beliau untuk menuangkan sebuah tulisan. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa satu, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik itu menjadi salah satu inti yang harus menjadi perhatian khusus dari GPAI. Yang kedua, kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi seperti belajar menuangkan ide dalam sebuah tulisan, bagi saya itu menjadi hal yang sangat penting. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana, perencanaan sampai pelaksanaan program yang dalam PAIS berkarakter yang dimotori oleh bidang PAIS Jawa Timur ini bisa berjalan lancar, berjalan sampai akhir, sampai tuntas, dan mudah-mudahan jumlah yang puluhan ini suatu saat akan berkembang terus, didesiminasikan akan menjadi jumlah ratusan bahkan ribuan guru pendidikan agama Islam yang akan terus melakukan peningkatan kompetensi seperti yang diharapkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti Pak Khairul Munir yang akan memberikan penguatan, saya memberikan sambutan, dan beberapa pengawas dan GPAI yang lain akan menjadi narasumber. Semoga semua yang kita lakukan akan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fahru Rozi, yang mana pesan beliau yang harus kita ingat bahwa kompetensi bisa kita belajar dari manapun. Tetapi uswah itulah yang sulit untuk kita dapatkan. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, maka kita harus bisa memberikan uswah di tempat itu. Acara selanjutnya yaitu penguatan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih Pais Kabupaten Situbondo. Kepada Bapak Khairul Munir SAG MPDI, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabid Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, Kabid Pais Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang juga saya hormati Bapak Ketua Tim Pais Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Untuk yang kami hormati juga Bapak Abdul Wafi. Dan para narasumber yang juga saya hormati, para moderator, lebih khusus juga yang saya hormati rekan saya, Ustaz Rosi, yang barusan memberikan sambutan pada kegiatan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan indahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah di dunia maya ini. Mari kita nikmati dan kita bersyukur dengan perkembangan teknologi, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, kita bisa saling bertemu di dunia maya. Itu patut kita syukuri, ya, lebih ngirit biaya dan lain sebagainya. Yang kedua, salat masalah mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, patut juga kita syukuri kegiatan ini, BIMTEK pada kesempatan kali ini, ya, BIMTEK yang terkait dengan aktif dan siap supervisi, tentunya di indikator 6 dengan tema mengembangkan inspirasi pribadi yang aktif dan siap supervisi. Tentunya bagaimana kita bisa mengoptimalkan PAIS berkarakter betul-betul kita implementasikan di dunia pendidikan Islam ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nah,
tentunya pengembangan inspirasi ya pribadi yang aktif dan siap supervisi tentunya harus dilandasi tadi yaitu karakter apa yang disampaikan oleh Ustadz Kasih Pais Banyuwangi tadi, Ustadz Fakhrulsi, tentunya kita harus bisa memantapkan, bisa mengimplementasikan bagaimana betul-betul menguatkan karakter anak didik kita di sekolah-sekolah itu sangat perlu dan wajib sekali. Tentunya ada hal-hal yang kiat-kiat yang bisa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, terutama terkait dengan pembiasaan-pembiasaan gitu ya, pembiasaan berjabatan tangan dengan gurunya, menyambut anak-anak yang baru datang dari rumah untuk masuk ke sekolah. Nah, tentunya disambut dengan jabatan tangan, kemudian sebelum kegiatan itu ada bacaan-bacaan tentunya yang eh, memberikan karakter yang sangat positif kepada anak didik kita. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dalam kegiatan untuk pengembangan inspirasi pribadi yang aktif dan siap supervisi, tentunya ini bukan hanya kepada guru, tentunya juga pada pengawas, PAIS ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan inspirasi pribadi yang aktif dan siap supervisi. Artinya bagaimana menjadi pengawas dan guru yang ya aktif dalam melaksanakan tupoksinya, kemudian juga mereka siap baik melaksanakan supervisi dan juga disupervisi. Ya, tentunya itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi bagaimana kita, guru-guru kita, juga pengawas kita, betul-betul mereka yang orang yang aktif mengembangkan kompetensi dirinya menjadi orang yang aktif, ya pribadi yang aktif dan bisa melaksanakan tupoksinya siap untuk supervisi. Jadi kalau pengawas melaksanakan supervisi dan juga supervisi. Begitu juga guru bisa disupervisi, siap untuk disupervisi kepala sekolahnya dan juga siap untuk disupervisi oleh pengawasnya. Tentunya hal tersebut untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pembinaan organisasi baik di sekolah maupun di eh, di KKG ya, KKG PAI tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita bisa aktif dan siap supervisi? Tentunya program untuk meningkatkan keterlibatan dan kesiapan kerja di tentunya di bawah kepengawasan. Kalau guru di bawah pengawasan kepala sekolah, dan tentunya kalau pengawas tentunya ada di bawah kepala ya, kepala kalau eh, pengawas PAIS ya, pengawas PAI ya di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Situbondo yaitu Bapak Kepala. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan penguatan ini, mari kita betul-betul melaksanakan kegiatan BIMTEK ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan hasil dari BIMTEK ini dapat kita implementasikan, dapat kita laksanakan, dapat kita realisasikan di lembaga kita masing-masing, baik guru ataupun pengawas mungkin yang ikut. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan harapan kegiatan ini betul-betul dapat manfaat. Tentunya yang sangat kita harapkan adalah barokah, ya barokah. Apa yang kita kerjakan itu mempunyai nilai baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, ya. Semakin hari semakin bertambah ilmu kita dan dapat mengaplikasikan ilmu kita baik untuk diri kita juga untuk orang lain. Tentunya juga yang kita tekankan jangan lupa bagaimana kiat-kiat guru-guru kita bisa meningkatkan kompetensi kita dan juga menguatkan karakter guru anak-anak didik kita. Demikian yang dapat saya sampaikan agar pelaksanaan kegiatan ini lebih luas lagi waktunya. Saya cukupkan dari di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kasih Pais Situbondo, yang mana pesan beliau, harapan beliau bahwa setelah kita mengikuti BIMTEK ini, bisa kita implementasikan pada diri kita, terutama
bisa kita untuk membuat eret-eretan ya aktif. Nanti aktif dalam hal apapun nanti bisa dibuat sebagai tulisan. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan teman kita yaitu Bapak Mahmud sebagai moderator, izinkanlah kami membaca sebuah pantun. Pergi pagi-pagi makan roti, jangan lupa minum teh hangat. Bimtek Pais Jatim berkarakter yang kita ikuti akan menjadikan kita semakin hebat. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan ditemani oleh teman kami yaitu Bapak DRS Haji Mahmud MPDI. Beliau adalah seorang penulis juga, tapi beliau menemani saya sebagai moderator. Dan juga nanti juga ada dua narasumber yang luar biasa yaitu Bapak Asbi, Pak Asbi Amruwah dan Ibu Indah Permatasari. Beliau juga sangat luar biasa, banyak hasil karyanya, baik berupa fiksi maupun non-fiksi. Kami harapkan nanti dari Bapak Ibu peserta setelah menerima materi bisa langsung ngegas membuat atau judul, kemudian dieret-eret, dan jangan sampai juga kita baca, terus menerus kita menulis. Bapak Ibu, sebelum pemateri pertama nanti menyampaikan daripada materinya, akan saya informasikan bahwa nanti absensi peserta hanya ada pada saat akhir tanya jawab. Kemudian para peserta bisa mempersiapkan pertanyaan sebanyak mungkin mumpung kita ketemu sama narasumber yang luar biasa. Kemudian waktu untuk pemateri 20 menit. Karena nanti biar waktu tanya jawab itu lebih luas ya. Karena dari peserta banyak mungkin unek-uneknya mumpung kita ketemu. Kemudian juga sertifikat hanya peserta yang mengikuti untuk in dan on ya. Kalau jenengan tidak mengikuti walaupun daftar ya otomatis tidak dapat sertifikat. Untuk pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Hasbi Amruwah, kepada Bapak Hasbi Amruwah kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Asbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap. Gimana Bu? Cek sound dulu. Nah, luar biasa Suara jos. saya. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Jelas Tetap suaranya. semangat, Ge. Baik. Dimulai, Ge, Bu Istiana. Monggo, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Tim PTP PAI SMA SMK pada bidang PAIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Abdul Wafi. Alhamdulillah beliau, kenapa ini? Oh iya, ya. Saya agak trauma dengan ini karena kemarin terlempar. Gimana Bu Istiana? Jelas ya? Ya, jelas. Jelas sih. Nggih. Baik. Karena ini kok tampilan di layar ini mau share screen. Ya, Mbak Dinda bisa nge-share Mbak Dinda? Oke. Ini kok Saya lanjutkan. Ya, monggo. Yang saya hormati Bapak Fathur Rozi,
Kasih Pais Kabupaten Banyuwangi yang telah banyak memberikan motivasi ya, spirit, semangat kepada kita semua ya, sehingga menambah energi ya kita untuk menulis gitu. Kemudian yang saya hormati Bapak Khairul Munir, SAG MPDI, Kasih Pais Kabupaten Situbondo yang telah memberikan penguatan, ya, memberikan pencerahan dan juga ya, motivasi ya, kepada kita semua di sore ini ya, ya, setelah kita pulang dari kantor sebenarnya ini terburu-buru walaupun ini absennya jam 4 ya, terburu-buru pulang. Kalau di kantor di KUA itu biasanya terganggu ya, sehingga kami harus segera pulang yang menggunakan wifi walaupun cuaca mendung ini. Mudah-mudahan traffic atau nanti kegiatan ini ya berjalan dengan lancar ya, mudah-mudahan tidak seperti kemarin saya harus terlempar dan menggunakan HP. Jadi kita harus antisipasi Bapak Ibu sekalian ketika kita ya belajar bareng ya, mengikuti Zoom ya, ini harus ada antisipasi ya, ketika nanti kita terlempar kita menggunakan alat yang lain misalnya HP gitu. Atau nanti Bapak Ibu sekalian ketika saya terlempar agak lama langsung diisi oleh narasumber yang kedua. Karena kegiatan kita juga harus dibatasi oleh waktu ya. Ini saja sudah hampir jam 5 ya. Hampir jam 4 ya. Jam 15.47. Durasi waktunya 20 menit. Oleh karena itu kita percepat Bapak Ibu sekalian. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, para audien peserta BIMTEK, bahwa yang ada di sini ini banyak penulis gitu ya, sudah punya karya ya. Bu Istianah ini pegiat literasi dari Kabupaten Tuban, beliau pengawas, jadi beliau sudah banyak karya sebenarnya. Pak Mahmud nanti ini juga punya karya, beliau GPAI ya, pegiat literasi dari mana Pak Mahmud? Dari Nganjuk Bapak Ibu sekalian. Ya, dari Nganjuk. Oke, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian kita gunakan forum ini sebaik mungkin ya. Saya akan menyampaikan sebentar saja sehingga nanti apa yang saya sampaikan kita pertajam dalam sesi dialog ya. Nanti dalam sesi dialog kita pertajam, itu yang penting. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, karena kegiatan ini interval waktunya cukup lama ya, dari tanggal 22 sampai tanggal 19 November ya, in-2 atau penutupan ya, maka grup itu kita optimalkan. Bapak Ibu silahkan bisa berkomunikasi atau bisa konsultasi dengan siapa saja karena banyak penulis. Di samping ini leading sektornya ya, leading sektor dari kegiatan ini dari bidang PAIS ya, ada beliau Pak Wafi di sini. Ini juga kita di backup oleh komunitas literasi ya, dari beberapa daerah. Ada dari Gresik Bapak Ibu sekalian, komunitas MGMP Bahasa Indonesia, guru Bahasa Indonesia. Ini nanti akan membackup Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Yusuf itu karyanya sudah 20, bahkan 20 lebih. Ini nanti akan membantu Bapak Ibu sekalian ketika ada permasalahan. Nanti semua permasalahan itu kita inventarisir, kita urai, kita carikan solusi bersama. Jadi gunakan ya grup ini ya dengan sebaik-baiknya.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah berbincang bersama ya terkait dengan bagaimana kita menulis, bagaimana kita memulai ya langkah untuk menulis kan begitu. Ya, bagaimana kita menemukan ide ya, kemudian menggali ide, bagaimana tips menggali ide, kemudian mengembangkan ide dengan beberapa metode termasuk metode elips atau metode mind mapping ya, peta konsep lah kalau yang akrab di benak kita ya. Nah, tadi sebelum kita mulai sesi ini ya, tadi ada perbincangan itu menarik, sudah menulis, kemudian ya pertama tulisannya tendensinya atau kecenderungannya adalah non fiksi gitu. Tetapi tengah jalan kemudian ingin dirubah menjadi fiksi. Nah, ini kan juga menjadi problem kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, silahkan kita mau tulisan kita itu kita format ya, kita bentuk atau menggunakan bahasa-bahasa yang imajinatif atau apa namanya, atau lebih apa ya, lebih clear cut, clara et distincta ya, lebih clear, lebih objektif ya, menggunakan data-data faktual empiris misalnya, maka kita nanti tulisan kita arahkan menjadi tulisan non fiksi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa alternatif option ya, pilihan kita. Apakah kita nanti tulisan kita ya berbentuk fiksi atau non fiksi. Baik, silakan Bu Istiana dibantu untuk share screen. Udah. Bapak Ibu sekalian sambil menunggu ya. Ampun Pak Mahmud, Pak Asbi belum? Kok belum muncul ya? Loh, Kok sebentar. Ya Allah. tadi kok wes. Iya, Kok iya, belum muncul? Maksudnya dibantu karena iya, iya, iya. laptop saya juga ini. Oke. Makanya agak apa? Saya sudah anu, Belum sudah keluar. sudah muncul. Kok tidak muncul di tempat Sudah ini? muncul Bapak. Kenapa? Barusan sudah ada Bapak. Barusan sudah ada ya? Sudah. Iya. Terus tak ini mana? Itu coba Mbak Dinda. Hilang lagi. Tadi, nah itu sudah. Ya. Diteruskan Mbak Dinda, monggo. Nah, Ya, alhamdulillah. Ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, kita masuk ke on 2 ya. Nih, kemudian di next Mbak Dinda. Jadi Bapak Ibu sekalian sambil menunggu ya. Jadi aktif ini adalah guru aktif mengajar, kemudian guru profesional, kemudian siap supervisi. Jadi karena di sini ada dua ini ya sebenarnya, ada dua segmentasi, ada dua apa ya profesi ya, atau dua komunitas lah, ada guru kemudian ada pengawas. Ini sama-sama ikut sehingga nanti silakan yang pengawas ya menulis sesuai dengan pengalamannya sebagai pengawas, kemudian yang guru silakan menulis terkait dengan tupoksinya sebagai guru. Saya kira itu. Jadi tulisan yang bagus itu tulisan yang dialami ya, dilihat ya, kemudian di ini apa namanya dialami, kemudian diketahui gitu ya. Jadi tidak usah nanti kalau guru misalnya ya mau melakukan penelitian atau mau menulis non fiksi terkait dengan pengawas, tidak apa-apa juga, tetapi ketika interval waktu kita sangat singkat seperti ini, maka kita coba menulis sesuai dengan tupoksi kita. Bapak Ibu sekalian, ada dua pilihan, fiksi atau non fiksi kan. Ini tidak bisa kita tawar. Maka ada orang yang
punya style atau lebih seneng, lebih suka menulis fiksi. Atau ada yang juga punya tendensi ya lebih lebih senang ya menulis non-fiksi. Maka ada kebebasan di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Cherish kemarin itu kan harus menulis cerita ya quote and quote Islami ya, gitu. Jadi bentuknya adalah fiksi kan ya, berupa novel kan gitu. Tetapi di sini untuk BIMTEK kali ini ya, ini lebih bebas kita, lebih fleksibel. Kita bisa menulis ya dengan tulisan kita fiksi atau non fiksi. Bapak Ibu sekalian, menulis karya fiksi lebih mengalir kalau kita bandingkan, tidak membutuhkan data terlalu banyak. Di samping itu, cerita fiksi berkelindan erat dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, seperti cinta misalnya, putus cinta, sakit hati, pengkhianatan, dendam, dan masih banyak lagi. Sedangkan karya non-fiksi berupaya mencari taraf objektivitas setinggi-tingginya dan juga membuka logika pembacanya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti ya karena karya non-fiksi itu berbasis pada fakta dan data, maka ya ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan ya agar data itu valid. Ada proses validasi data. Kemudian ketika kita menarik kesimpulan, apakah kesimpulan itu ajek gitu ya. Ketika kita menggunakan metode kemudian metode ya, kemudian pendekatan dan sebagainya, itu hasilnya ajek atau tidak. Maka di sini dibutuhkan satu metode yang baik yang kita gunakan. Karena ketika metodenya nanti salah, ya tidak akurat, maka kemudian hasilnya juga tidak akurat. Ini kalau non-fiksi. Dilanjut, Bapak Ibu sekalian. Mbak Dinda. Nah, saya akan memberikan emphasizing point, ya, titik tekannya, stressingnya pada karya non-fiksi. Nanti kolega saya, mitra saya, Bu Indah Permatasari, ya, karena lebih banyak menulis karya fiksi, novel, maka beliau nanti akan mempertajam orasinya terkait dengan fiksi gitu ya, karya fiksi. Karya non-fiksi merupakan karya yang mencakup tulisan yang didasarkan pada fakta atau realitas. Non-fiksi biasanya, kok ada yang ini, biasanya sering disebut juga sebagai karya ilmiah atau karya populer. Walaupun Bapak Ibu sekarang ini diperdebatkan gitu ya, masih debatable. Tetapi biar kita tidak terlalu sulit mencerna ya, ketika kita banyak variabel yang kita jelaskan, maka kita menggunakan ya variabel atau terminologi fiksi dan non fiksi. Karena kalau kita iris lagi Bapak Ibu sekalian, kita pecah, ini sebenarnya karya ilmiah itu tidak sama dengan non fiksi kan gitu. Bapak Ibu sekalian, tetapi biar tidak ini ya, tidak membingungkan ya, kita bagi dua saja. Ya, karya fiksi dan non fiksi. Kemudian biasanya karya non fiksi itu berbentuk laporan ya, artikel, feature, skripsi, tesis, disertasi, buku teks, modul, diktat, pengayaan, biografi, autobiografi, esai kritik, artikel jurnal, catatan harian, buku panduan, memoir, dan sebagainya. Ini karya non-fiksi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini, Bapak Ibu sekalian, nanti, loh, kok ternyata, Pak, misalnya, artikel jurnal, kemudian skripsi, tesis,
disertasi itu kok masuk karya ilmiah. Ada pembagian seperti itu Bapak sekalian. Ya, sehingga walau non fiksi ada yang mendefinisikan berbeda dengan karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Ya. Tetapi dalam hal ini nanti Bapak Ibu sekalian kita samakan bahwa karya non fiksi itu adalah karya ilmiah, biar kita tidak bingung. Tetapi nanti kalau ingin menggali lebih dalam, tidak apa-apa, nanti kita bisa berdiskusi terkait dengan ini, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, apa ini? Oh ya, sehingga karena berbasis fakta dan data, data itu adalah fakta ya, fakta yang tertulis, written fact, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau fakta ya, kenyataan yang ada di lapangan. Tetapi kalau data itu adalah written fact. Jadi fakta yang tertulis, yang berbentuk tulisan itu namanya data, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini harus ditulis dengan metode atau format ilmiah yang sangat ketat. Lanjut, Bapak Ibu sekalian. Biar cepat ya, nanti kita berdialog saja. Ini memang agak apa namanya, kalau kita mengangkat karya non fiksi ini lebih nanti insya Allah lebih banyak perdebatan di antara kita. Tidak apa-apa. Dilanjut. Sambil tak buka ini ya. Ini. Non fiksi atau karya ilmiah. Ini saya samakan aja. Non fiksi dengan karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki karakter dasar, yaitu isi kajiannya berada dalam lingkup pengetahuan ilmiah. Ya, kemudian langkah pengerjaannya dijiwai atau menggunakan metode berpikir ilmiah. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah banyak paham. Kemudian penulisannya cermat, tepat, benar, menggunakan sistematika yang umum dan jelas. Oleh karena itu nanti ya kami berharap dari Telaga Ilmu ya, Indocamp sebagai penerbit nanti ya silakan di-share ini terkait dengan template ya, template karya non fiksi ya, sehingga nanti kita tahu sistematikanya seperti apa kan gitu ya. Karena ada template. Kalau di kampus-kampus itu jelas ketika kita menulis jurnal, saya pernah menulis jurnal di internasional sudah ada template-nya. Setiap majalah ya atau ya jurnal itu ada template-nya. Tinggal kita mendownload kemudian kita ikuti ya template itu, sistematika yang ada. Jadi sistematika penulisannya. Ya mudah-mudahan nanti ya biar peserta tidak bingung nanti ketika menulis buku pengayaan tekniknya seperti apa nanti. Ya, nanti biar di-share oleh Telaga Ilmu. Dilanjut. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya ambil dari seorang ya penulis internasional, seorang filosof juga dari Italia namanya ya. Dia punya satu tips gini. Ya, ketika menulis karya non fiksi, mulailah dari daftar isi. Jadi kita jarang ya atau apa ya, ketika kita menulis itu daftar isi kita tulis setelah tulisan kita selesai kadang-kadang. Ya. Biasanya daftar isi ya. Kemudian kata pengantar gitu ya. Daftar isi, judul, kadang-kadang setelah tulisan kita selesai baru kita membuat kata pengantar, kemudian daftar isi gitu. Tapi ini seorang dari Italia, maka mulailah menulis dari daftar isi, sehingga daftar isi ini bisa dijadikan sebagai outline, kerangka karangan kita yang akan mengarahkan tulisan kita sehingga tidak keluar dari rel itu, ya kan? Makanya kalau sudah daftar isinya jelas, ya kan, maka kita tahu nanti
apakah tulisan kita ini fiksi atau non fiksi. Sehingga kita tidak berubah pikiran, kita mau menulis fiksi ternyata nanti di tengah jalan berubah, sehingga tidak selesai-selesai Bapak Ibu sekalian. Maka katanya Umberto Eco, jika Anda memulai penulisan, maka mulailah dengan membuat daftar isi. Karena dari daftar isi, ya, ini kita dapat menyediakan ide yang jelas. Daftar isi itu dapat menyediakan ide yang lebih jelas tentang apa yang harus Anda tulis. Kemudian, ia dapat juga berfungsi sebagai hipotesis, ya, yang akan digarap dan berguna untuk mendefinisikan batasan-batasan dari tesis Anda, dari tulisan non-fiksi kita, kan gitu. Jadi mulailah dari daftar isi, Bapak Ibu sekalian. Sehingga itu dari daftar isi nanti itu sebagai kerangka karangan kita, sebagai outline kita. Maka yang ini resep dan bukunya Umberto Eco saya punya itu sudah dicetak sampai berapa bahasa, lebih bahasa, karena memang sangat bagus bukunya itu. Makanya saya ambil di sini tips yang sangat radikal dan berbeda dengan ya penulis-penulis yang lain. Ternyata dia ya memulai tulisannya dengan menggarap daftar isinya. Ya, itu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ya, karena memang waktunya sangat terbatas, ini sudah lebih ya saya berbicara ini. Dan kan kita pertajam ya dalam sesi dialog, dalam sesi tanya jawab nanti. Baik, terima kasih kalian. Saya keluar. Untuk waktu dan ini saya serahkan kembali kepada Bu Istiana. Terima kasih pada Pak Asbi yang sudah luar biasa menerangkan bagaimana cara menulis. Tadi sudah jelas baik fiksi maupun non fiksi. Bagi penulis pemula mungkin masih bingung, tapi setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Asbi, insya Allah langsung jos menulis ya Bu, Ibu-ibu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, karena saya ditemani oleh teman saya yang luar biasa yaitu Bapak Mahmud, maka untuk pemateri selanjutnya akan dipandu oleh Bapak DRS Haji Mahmud MPDI. Sebelum saya serahkan kepada beliau terlebih dahulu, saya membuat suatu kata-kata, menulislah dengan menulis kata-kata yang kau ketahui. Tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, kepada Bapak narasumber, Bapak DRS Haji Mahmud MPDI, kami persilahkan. Monggo Pak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cek sound? Jos. Udah jelas sekali. Jelas amat. Alhamdulillah, binikmatil iman, binikmatil Islam. Amin. Bil ihsan. Amin. Istihah walafiyah dohiron wa batinan. Amin. Biasa melangkahkan kaki, melangkahkan otak dan pikiran kita untuk mewujudkan karya yang sangat luar biasa sekali. Maka alhamdulillah pada saat dan detik ini kita dapat berkumpul, kita dapat berada di tempat yang sangat mulia ini. Karena itu untuk menyingkat waktu perlu kita siapa terlebih dahulu, dan untuk mukadimah mengikuti yang awal tadi. Sekali lagi pada peserta BIMTEK kali ini
saya ucapkan selamat bergabung, selamat berkarya. Semoga karya kita bisa menjadikan tonggak sejarah bagi kita dan menjadikan media sarana untuk bertaqarrub ilallah. Ini yang Amin. tidak dan toresan tinta emas Bapak Ibu sekalian betul-betul ditunggu oleh masyarakat Jawa Timur Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu singkat saja karena kami hanya sebagai moderator, karena itu saya sapa Ibu Materi. Kali ini adalah beliau ibu yang sangat luar biasa. Ini satu rating, satu angkatan dengan saya BIMTEK pertama kali PBL Ceris tahun berapa itu ya? Sampai lupa 2021, angkatan Pak. pertama. Angkatan pertama itu kalau nggak salah pesertanya 321. Kemudian yang bisa terbit perdana itu kalau nggak salah 20 atau hanya 21 ini. Termasuk Bu Indah kalau nggak salah sama Pak Asbi dan saya. Pak Asbi yang sangat luar biasa. Selanjutnya monggo saya persilakan Bu Indah langsung saja untuk menyampaikan pemateri yang kedua, nanti disuruh tanya jawab. Monggo Bu Indah. Oke, terima kasih Pak Mahmud atas waktunya. Sudah terlihat nih Bapak Ibu untuk share screen-nya? Sudah jelas? Jelas Indah. Baik, perkenalkan nama saya Indah Permatasari, guru pendidikan agama Islam di SMK Muhammadiyah 4 Padangan Bojonegoro. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar dan dengan jelas bagaimana menulis, mengembangkan tulisan dalam bentuk buku umum, nggih. Nah, di sini saya fokus untuk pengembangan tulisan buku untuk guru, nggih, karena tadi Pak Asbi itu sebagai pengawas dan di sini saya sebagai guru supaya Bapak Ibu guru nanti bisa mendapatkan inspirasi bagaimana ya kira-kira saya menuliskan buku tentang aktif dan siap supervisi. Nah, baik. Yang pertama, mengembangkan buku dan novel tentang guru. Buku dan novel itu tentang guru ini dalam buku Pais Berkarakter itu kan ada yang pertama guru yang aktif, kemudian yang kedua guru yang profesional, dan yang ketiga adalah peran pengawas dalam mendampingi guru di sekolah. Nah, 3 poin penting ini nantinya bisa menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran yang berharga bagi masyarakat. Karya-karya ini nantinya dapat meningkatkan apresiasi terhadap profesi guru dan pentingnya dukungan bagi mereka. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa menuliskan bagaimana sih keaktifan saya dalam kegiatan pembelajaran, kemudian bagaimana menangani permasalahan-permasalahan anak yang ada di sekolah seperti degradasi mental, kemudian anak yang broken home, kemudian yang lainnya, bagaimana metode untuk menyelesaikannya, kemudian bagaimana hasilnya, lah itu bisa kita tuliskan dalam bentuk tulisan. Nah, ini yang pertama, runtutannya peran guru dalam mencetak generasi masa depan itu adalah guru nanti diharapkan bisa membimbing, menginspirasi, dan mempersiapkan. Jadi harapannya kalau di sini nanti Bapak Ibu guru nanti bisa berhasil untuk menulis atau berdakwah dengan tulisan, Bapak Ibu nanti juga bisa mengarahkan siswa-siswinya di sekolah untuk juga menulis tentang tema-tema keagamaan. Kalau di sekolah saya, alhamdulillah ada sudah setiap tahunnya siswa saya sudah berhasil menulis tentang inspirasinya dari sahabat, kemudian dari tabiin, kemudian mereka ceritakan kembali dalam bentuk kisah-kisah yang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua, tantangan bagi guru yang aktif mengajar. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa menuliskan tentang pertama-tama, Bapak Ibu fokus terlebih dahulu, apa sih konflik permasalahan yang ingin Bapak Ibu tulis. Mungkin permasalahan ada banyak sekali, Bapak Ibu fokuskan ke satu permasalahan. Kemudian Bapak Ibu bisa menceritakan tentang beragam latar belakang siswa.
Seperti kemarin ketika N1 kan ada Bapak siapa itu nggih yang bertanya tentang, Bu, kalau saya ingin menceritakan tentang siswa saya di sini kan permasalahannya itu anaknya itu zaman sekarang itu kan banyak main game. Itu anaknya pintar, tapi ketika diajak ngomong itu kadang kayak apa nih, pelongo-pelongo apa kayak enggak dong gitu. Lah, itu nulis bukunya terus seperti apa pula? Di sini berarti penulisan buku ada dua nggih. Yang pertama itu tadi buku umum, kemudian yang kedua novel. Bapak Ibu kalau punya style novel itu berarti Bapak Ibu biasanya mampu mengembangkan apa? Lima indera kita. Jadi novel itu ketika kita menulis itu harus mampu mengembangkan indera penglihatan. Misalkan ketika kita menulis berarti kita harus bisa menggambarkan suasananya seperti apa. Misalkan ketika orang marah itu matanya terbelalak seperti apa. Kemudian ketika dia jatuh itu yang dia rasakan seperti apa. Itu penggambaran novel. Jadi novel itu butuh pendalaman supaya nanti pembaca itu bisa benar-benar merasakan apa inti dari cerita itu. Dan novel ini nanti minimal juga yang bisa terbit, apa namanya, terbit solo itu minimal 80 halaman dengan kualifikasi kertas A5. Tapi kalau buku umum itu hanya dibutuhkan kalau tidak salah nggih, sekitar 32 sampai 38 halaman ini sudah bisa menjadi buku solo. Nah, gitu nggih. Jadi kalau waktunya terbatas seperti ini, memang sepertinya akan lebih mudah itu berbentuk buku umum. Bisa juga nanti berbentuk kumpulan cerita dari Bapak Ibu tentang karena di sini indikatornya aktif dan siap supervisi, berarti eh, kumpulan cerita-cerita tentang aktif dan siap supervisi yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Kemudian beragam latar belakang siswa. Ini dari siswa tadi yang HP itu, kita nanti bisa menuliskannya runtut. Yang pertama-tama kita bisa tuliskan dulu latar belakang siswanya itu seperti apa. Kenapa siswa itu misalkan punya kecenderungan main HP yang tinggi, kemudian apa permasalahan yang terjadi di kelas, kemudian bagaimana solusi yang diberikan oleh guru di sekolah. Kemudian apakah efeknya dari apa namanya sikap aktif guru tersebut? Lah itu bisa dituliskan dalam buku. Tujuannya apa sih? Kenapa kita harus menulis? Tujuannya adalah ketika Bapak Ibu nanti memiliki di sekolah itu memiliki permasalahan yang sama dengan guru yang lain, maka guru yang lain itu bisa mengambil pelajaran dari Bapak Ibu yang ada di sini. Saya yakin di indikator 5 ini adalah Bapak Ibu guru yang terbaik yang sudah dipilih dari kabupaten. Kemarin kan dipilih maksimal itu 4 sampai 10 guru terbaik tiap kabupaten untuk nantinya bisa menulis tentang buku-buku yang sudah ditentukan indikator-indikatornya. Kemudian manajemen kelas. Bagaimana Bapak Ibu guru memanajemen kelas di kelas Bapak Ibu guru itu ceritanya seperti apa? Itu bisa Bapak Ibu guru tuliskan juga. Nah, kemudian setelah guru yang aktif, kita juga bisa menuliskan tentang guru-guru yang profesional. Nah, apa sih profesionalitas yang sudah kita lakukan? Apa penguasaan materi yang kita miliki, apa komitmen kita, apa keterampilan yang kita miliki, lah itu juga bisa dibagikan kepada guru-guru yang lain. Kemudian untuk pengawas ini nanti juga bisa menuliskan tentang evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan guru itu seperti apa, kemudian beragam-beragam pelatihan yang nantinya mungkin bisa diberikan untuk pengembangan profesional bagi guru, kemudian bagaimana sih cara bimbingan-bimbingan untuk pengawas-pengawas yang eh, baik misalkan di Kabupaten Probolinggo atau di kabupaten yang lain yang mungkin bisa ditiru oleh kabupaten yang lain.
Kemudian ini langkah-langkahnya untuk menulis cerita inspiratif guru yang sukses misalkan ya. Yang pertama Bapak Ibu guru bisa menerangkan dulu latar belakang dari permasalahan yang terjadi. Latar belakang permasalahan yang terjadi, misalkan tadi di sekolah itu ada permasalahan apa, itu kemudian ceritakan terlebih dahulu latar belakangnya apa. Kemudian bagaimanakah prosesnya pendidikan yang Bapak Ibu berikan, kemudian bagaimana keteguhan Bapak Ibu guru ketika tadi memberikan bimbingan kepada siswa, kemudian bagaimana guru ini nantinya berhasil mengubah siswa, kemudian bagaimana dampak dan cerita-cerita inspirasi ini menunjukkan betapa besar pengaruh seorang guru dalam membentuk masa depan generasi muda. Ini jadi apa? Runtutan dari novel ini dimulai dari 3 hal ini. Latar belakangnya seperti apa, prosesnya bagaimana, dan hasilnya itu seperti apa. Ini untuk novel. Kemudian untuk manfaat buku dan novel ini salah satunya adalah novel ini bisa membuat kita itu memberikan nasihat orang kepada orang lain tanpa terlihat menasihati. Jadi mereka ketika membaca novel Bapak Ibu, mereka bisa mendapatkan nasihat dari tulisan tersebut. Kemudian novel kita nanti juga bisa menjadi inspirasi untuk guru-guru yang lain untuk ikut meningkatkan praktek mengajar mereka. Terinspirasi juga untuk menulis. Kemudian menulis buku umum. Nah, langkah-langkah untuk pengembangan buku dan novel edukasi yang pertama yaitu menentukan topik terlebih dahulu. Jadi memilih fokus cerita yang menarik dan relevan dengan kebutuhan guru serta dunia pendidikan. Jadi Bapak Ibu bisa angan-angan kira-kira saya mau menulis apa, kemudian kumpulkan data-datanya. Ini untuk buku umum ya. Lakukan riset tentang guru praktek mengajar seperti apa, terus pengembangan profesional seperti apa. Kemudian kita mulai ke pengembangan karakter. Kita mau menuliskan karakter gurunya itu yang seperti apa. Kemudian penyusunan plot. Plot itu berarti kita membuat alur cerita yang menarik dari merasakan bagaimana pengalaman menjadi guru, kemudian kita susun plot dari awal cerita sampai dengan akhir, dan terakhir itu adalah editing. Nanti Bapak Ibu bisa minta tolong ke teman-teman yang lain atau teman guru yang lain untuk saya mau menulis plotnya seperti ini, kira-kira ini kurang apa ya? Itu nanti bisa diberikan masukan, kemudian Bapak Ibu bisa mulai mengembangkan tulisan. Mungkin itu saja dari saya, Pak Mahmud. Kita nanti bisa adalah mungkin kalau ada pertanyaan supaya bisa sharing lebih mendalam lagi. Nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih. Sama satu lagi nggih, Bu. Mungkin Bapak Ibu di sini kalau ada kesusahan untuk memulai menulis dengan membuat daftar isi, kita juga bisa minta bantuan ke ChatGPT. Contoh, mungkin Bapak Ibu di sini sudah mengenal semua nggih dengan ChatGPT nggih. Nah, ini Ya, contohnya nggih. alhamdulillah sudah tahu Nggih, ini tentang contoh. ChatGPT. Nah, ini mungkin ketika mungkin ada yang belum mengenal, ini contohnya ketika kita mau membuat daftar isi tentang guru yang aktif nggih. Daftar isi novel tentang guru yang aktif mengajar dan menemukan siswa yang bermasalah dan suka berbohong. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Jadi ketika membuat ChatGPT harus lengkap semuanya, permasalahannya sampai ke konfliknya sehingga nanti daftar isinya runtut. Jadi di sini saya mau menuliskan tentang guru yang aktif mengajar yang menemukan siswa bermasalah dan suka berbohong, kan gitu nggih. Kemudian penyelesaiannya, penyelesaian dan dampak yang dihasilkan sehingga siswa menjadi sadar
Nah, ini nanti penyelesaiannya ChatGPT sendiri yang mencarikan. Nah, ini ada prolognya, menemukan kebenaran. Pengantarnya ini tentang kehidupan sehari-hari guru di sekolah. Lah, ini kan Bapak Ibu bisa mengembangkannya sendiri, menuliskan tentang kehidupan sehari-hari guru di sekolah itu seperti apa. Kemudian kedatangan ini hanya contoh ya, kedatangan siswa baru yang menyimpan rahasia. Ternyata contohnya siswa baru itu yang datang itu ternyata punya sikap yang keras atau suka membuli temannya. Kemudian perkenalan guru dengan bagaimana metode mengajarnya, kemudian bagaimana guru itu menemukan siswa yang berbeda dan sering berbohong. Kemudian bagaimana perilaku-perilaku anak yang diperhatikan oleh guru lah. Ini kita bisa juga membantu ChatGPT untuk mengembangkan daftar isi ataupun kerangka. Lah, dari daftar isi atau kerangka ini nanti bisa Bapak Ibu ganti, bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar Bapak Ibu. Kalau novel ini kan Bapak Ibu bisa menambahkan matching, menambahkan apa cerita, menambahkan sumber. Misalkan penyelesaian konfliknya itu dari hadis dan lainnya. Kalau novel itu lebih fleksibel. Tapi kalau buku umum itu harus ada dasar-dasar keilmuannya. Mungkin itu saja tambahannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Indah Permatasari yang begitu menggebu sekali. Tentunya akan juga terimbas pada semua peserta yang hadir pada sore hari ini, juga menggebu sesuai dengan semangatnya Bu Indah. Terima kasih. Lanjut saja, saya persilakan untuk Bapak Ibu sekalian tanya jawab kita buka mulai sekarang. Monggo, saya persilakan. Maaf Pak, saya mau bertanya. Ya, monggo. Ya, apa langsung ini Pak? Langsung saja, enggak apa-apa. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Dina Nurillah, berasal dari Kabupaten Bondowoso. Saya ada 2 pertanyaan ya Pak. Ya, yang pertama, ini kan BIMTEK-nya atau kegiatannya adalah PAIS berkarakter. Kebetulan kita ada di indikator 6, yaitu aktif dan siap supervisi. Kalau setahu saya, aktif itu berarti kan kita harus aktif dalam kegiatan apapun, misal dalam rangka lomba-lomba atau dalam rangka MGMP, sedangkan supervisi itu berarti kan artinya ada kegiatan pembinaan oleh profesional terhadap kita tentang bagaimana konsep mengajar kita di kelas, entah dari strategi, metode, atau lainnya. Ini sebenarnya makna sebenarnya dalam PAIS berkarakter indikator 6 ini seperti apa Pak gitu, makna sebenarnya kenapa kemudian harus dituangkan dalam tulisan gitu Pak, kenapa enggak mungkin ada PTK kah atau apa kayak gitu yang bisa membuat pembinaan gitu kepada guru-guru di kabupaten saya khususnya. Terus yang kedua, pertanyaan saya, kalau memang ini harus dituangkan dalam tulisan, saya sudah ada ide, sudah saya cantumkan juga di grup bahwa saya insya Allah akan siap menulis, cuma karyanya saya itu adalah novel gitu Pak. Sedangkan ide saya itu berasal dari keresahan saya serta pengalaman saya. Kebetulan di sekolah saya itu adalah pondok pesantren yang memang pondoknya itu khusus tahfidz gitu Pak, khusus tahfidz. Cuma keresahannya saya itu ada beberapa siswa kok kayaknya hanya ngikuti peraturan aja ya, kok kayaknya seorang tahfidz itu kok nggak mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'annya yang harusnya tidak boleh berbuat maksiat, pacaran, dan lain-lain. Dan itu sangat membuat resah saya karena saya tuh merasa punya beban moral terhadap akhlak mereka, terutama di
di pondok pesantren gitu Pak. Kemudian apakah ini nyambung dengan indikator kita yang aktif dan siap supervisi tadi itu Pak, gitu pertanyaan saya. Jadi saya agak bingung nih Pak jadinya gitu. Saya harus nulis gimana ya, sedangkan keresahan yang memang saya alami seperti itu gitu. Kalau untuk ada juga sih Pak, dari guru-guru juga ada keresahan, cuma kayaknya yang paling darurat adab ini deh, akhlak siswa ini deh gitu Pak. Itu Pak. Jadi saya butuh kejelasan, butuh pencerahan biar saya tuh tahu ini tujuannya kemana gitu Pak. Indikator ini maunya seperti apa gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia dan dimuliakan oleh Allah. Monggo saya persilakan langsung saja ini Pak Asbi dulu. Monggo Pak Asbi. Terima kasih Pak Mahmud. Ini pertanyaannya luar biasa ya, terkait dengan karakter ya. Saya ingin ini dulu. Coba kita klarifikasi ya, kita perjelas terkait dengan karakter. Walaupun Bapak Ibu sekalian, sebenarnya PAIS Jatim berkarakter dengan 8 indikator itu merupakan visi misi Bapak Kabid ya, PAIS, yang harus kita implementasikan dalam kegiatan di sekolah ya. Bagaimana kita coba membiasakan siswa terkait dengan perilaku berakhlakul karimah misalnya. Kemudian sholat duha berjamaah dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin ini. Jadi ada seorang filosof ya. Background saya sebenarnya S1-nya filsafat, teologi Islam dan filsafat. Jadi gini. Jadi awal dari pembangunan karakter itu sebenarnya adalah pada pikiran. Termasuk menulis itu dari pikiran kita. Maka kenapa kemudian kita tidak mampu menulis? Karena mindset kita menulis itu sulit. Kita rubah mindset kita bahwa menulis itu mudah. Jadi semuanya itu berawal dari pikiran. Ini konsepnya. Kalau kita punya pikiran positif, kemudian kita berpikir positif terus-menerus secara kontinu, pikiran positif itu akan menjadi perilaku positif. Ketika perilaku positif itu kita lakukan secara terus-menerus, maka akan melahirkan attitude, sikap yang positif. Ya. Ketika sikap positif kita biasakan terus, ada proses pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, maka akan melahirkan karakter. Nah, karakter itu dari attitude yang dilakukan secara terus, maka karakter itu nanti yang akan membentuk masa depan kita kan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalnya kita ingin menjadi penulis, artinya berbicara masa depan ya, penulis yang hebat. Maka dari awal harus pemikiran kita bahwa kita harus menjadi penulis hebat. Mulai menulis. Pikiran itu menyuruh kita untuk bahwa kita yakin akan menjadi penulis dalam pikiran kita. Maka kemudian itu akan menjadi perilaku. Ya. Ketika menjadi perilaku, kita mulai menulis, ya, mulai action untuk menulis, maka itu akan menjadi sikap. Ketika ya menulis terus-menerus sudah menjadi sikap, attitude, maka di sana menulis akan menjadi karakter kita. Ketika menulis sudah menjadi karakter kita, kalau kita tidak melakukan ya perilaku atau tidak menulis, maka kemudian kita seakan-akan kita kehilangan jati diri, maka kemudian di sana kita akan menjadi penulis. Ini sebenarnya konsep karakter yang dikembangkan oleh filosof Muslim namanya Ibnu Arabi, namanya Al-Farabi, Bapak Ibu sekalian. Ini filosof kita. Jadi yang menggagas pendidikan karakter sebenarnya adalah orang Islam, bukan orang Muslim. Bapak Ibu sekalian, saya mulai masuk pada pertanyaan tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa terkait dengan indikator aktif ya dan siap supervisi? Tadi sangat gamblang sudah disampaikan oleh narsum kedua kita, narsum Bu Indah ya, Bu Indah Permatasari,
bahwa aktif itu Bapak Ibu adalah aktif mengajar. Guru aktif mengajar gitu ya, sebagai satu indikator. Yang kedua adalah guru profesional. Jadi yang ketiga ya, kemudian siap supervisi. Maka kemudian di grup kita ini ya kan ada guru, kemudian ada pengawas. Karena memang spektrum ya pembicaraan kita ya atau topik kita ini, tema kita di apa namanya, di indikator 6 ini sangat luas, dengan guru dan juga terkait dengan pengawas. Kalau misalnya kita ringkas Bapak Ibu sekalian tadi dari apa yang disampaikan, kalau kita coba ya ringkas apa yang disampaikan oleh Bu Indah itu, apa tugas guru? Merencanakan pembelajaran, melakukan evaluasi terhadap pembelajaran. Anggap itu 3 itu. Bisa masuk, itu menjadi tema-tema besar kita. Pelaksanaan pembelajaran misalnya. Maka ada metode di sana kan. Kemudian ada pendekatan. Kemudian dalam proses pembelajaran juga ada penilaian kan gitu. Maka itu nanti bisa menjadi fokus perhatian kita. Kenapa siswa kemudian ya, kenapa kemudian siswa tidak fokus ketika kita menyampaikan materi? Mungkin ada yang salah dengan metode kita. Ada problem di sana, ya kan? Problem. Maka problem itu ya kemudian kita angkat menjadi apa namanya? Menjadi topik permasalahan sehingga nanti akan menjadi tulisan. Kan gitu. Jadi kalau kita berbicara karya tulis ilmiah sebenarnya ada paling tidak ada 2 variabel kan gitu ya. Variabel X dan Y kayak gitu ya. Meningkatkan misalnya kita coba pengalaman kita ketika kita menyusun apa namanya tugas akhir, ada skripsi, kemudian ada tesis kan gitu ya. Maka kita mulai dari problem itu, kemudian apa solusinya kan gitu. Solusinya terhadap problem itu, sebab akibat. Nah, ini kemudian kenapa siswa misalnya tidak berminat? Apa sebabnya? Ya, akibatnya siswa kemudian nilainya anjlok kan gitu ya. Siswa tidak berprestasi. Apa solusinya? Ya kan? Maka kita harus memberikan solusi. Misalnya melalui pendekatan yang lebih atraktif ya, atau metode yang kita gunakan itu lebih ya lebih apa namanya lebih atraktif, lebih inovatif sehingga siswa lebih tertarik ya untuk belajar gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya problem-problem itu muncul teman kita sebagai guru melaksanakan tugas kita sehari-hari. Saya kira tidak sulit Bapak Ibu sekalian. Jadi spektrumnya sangat luas. Dari sisi mana yang akan kita angkat? Ya. Tadi sudah ada ChatGPT, Bapak Ibu sekalian. Kita kan era digital sekarang. Jadi ada artificial intelligence, kecerdasan buatan yang sudah sangat berkembang secara luar biasa ya. Teknologi kita sekarang sudah sophisticated, sangat canggih. Maka itu bisa membantu kita dalam membuat tulisan. Tadi dari ya daftar isi yang diminta, kemudian sudah dituliskan oleh ChatGPT. Kita hanya memberikan ruhnya nanti, ya. Karena kalau artificial intelligence itu adalah ya robot sebenarnya, robot pinter, gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian tinggal ini ngasih bagaimana sekiranya tulisan kita punya konteks, ya kan, punya konteks. Kemudian ada misalnya kalau kita mau menulis ya, novel ya atau fiksi, nanti sekiranya ada tadi itu ada feeling, ada emotion ya, ada perasaan yang kita masukkan sehingga ketika orang membaca, wah ternyata luar biasa, tidak kering ya, berkelindan erat dengan kehidupan kita, maka kita menjadi tersentuh ya. Karena memang kalau novel itu ya ceritanya sangat cair, tetapi kalau karya non fiksi biasanya sangat kering, tapi juga punya segmen pembaca yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian silakan apa mau menulis dengan fiksi atau non fiksi, yang jelas ada pasar tersendiri.
ada pembaca tersendiri, saya kira. Nggih, monggo. Itu kira menurut saya. Terima kasih Pak Mahmud. Nggih, nggih. Terima kasih, sangat luar biasa sekali Pak Hasbi, sangat menginspirasi sekali. Monggo Bu Indah untuk melengkapi jawabannya, saya persilakan. Bu Indah, monggo Bu Indah. Halo, Bu Indah. Bu Indah Permatasari, monggo. Halo, halo. Bu Istiana aja dulu, di sini ada azan. Oh gitu Pak, ini Pak Hirmansyah, monggo Pak Hirmansyah. Itu sudah resen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Ini saya mau bertanya pada Ibu narasumber. Kan lagi buat cerpen ya, cerpen. Saya nggak tahu nanti apakah bisa berkembang itu masuk ke dalam novel ya. Karena di cerpen yang saya buat yang sampai saat ini sudah masuk ke halaman 26, yang sampai saat ini saya masih memikirkan dalam karangan fiksi, fiksi yang saya tulis ini terkait nama tokoh, nama tempat, kemudian nama instansi yang saya masukkan ini, apakah tidak mengapa dimasukkan dengan nama yang sebenarnya gitu, tokoh nama yang sebenarnya, lembaga yang sebenarnya dan tempatnya, atau tidak boleh? Apakah harus diganti? Terima kasih, itu saja Bu. Baik, ya. Monggo Bu Pak Indah Hasbi langsung saja. bisa masuk, nggih. Nggih, Ya. nggih. Oh, Nggih. mungkin Bu Indah bisa menjawab itu Nggih, terkait nggih. novel. Monggo. Baik, terima kasih Pak Hasbi. Nggih, baik Pak Hirmansyah. Mohon maaf terpental tadi di sini mendung. Untuk menambahkan sedikit untuk Bu siapa tadi yang bertanya, saya rasa tadi novelnya itu sudah sangat bagus sekali nih Pak Hasbi nggih. Bisa dilanjutkan, diteruskan. Nah, itu termasuk guru yang aktif dalam memperhatikan siswanya. Karena guru itu juga punya kewajiban untuk memberikan pendidikan, tidak hanya mengajar di kelas saja. Monggo Bu nggih dilanjutkan. Sudah mendekati finish supaya nanti kalau bisa di akhir November ini sudah selesai karena penerbitan itu di bulan Desember nanti, itu di bulan pertengahan itu sudah ditutup, nanti antriannya akan agak susah nggih. Monggo dilanjutkan. Kemudian untuk Pak Hirmansyah, bagaimana kalau menulis novel ini apakah sekolahnya harus disamarkan gitu nggih? Karena novel itu sifatnya fiktif. Nggih, fiktif itu biasanya novelnya itu disamarkan, Pak. Nama tokoh, apalagi nanti misalkan kita menceritakan tentang kenakalan siswa, gitu misalkan, nggih. Berarti itu nama siswa yang nakal juga harus kita samarkan. Beda dengan buku umum atau Bapak menceritakan tentang sekolah Bapak, tentang bagaimana perjuangan Bapak. Itu berarti masuknya nanti novel non-fiktif. Menceritakan tentang perjuangan itu diperbolehkan. Tapi ketika nanti ada unsur-unsur misalkan menceritakan tentang siswa yang bermasalah ini, misalkan nggih, itu nanti namanya bisa panjenengan samarkan. Gitu nggih. Jadi akan lebih bagus kalau Bapak ingin meningkatkan sekolah Bapak, bisa dituliskan tentang bagaimana Bapak itu di lingkungan pendidikan, di sekolah, bagaimana latar belakangnya, bagaimana kehidupan sehari-hari Bapak di sekolah, kemudian apa permasalahan yang terjadi, bagaimana penyelesaiannya, kemudian bagaimana religious culture yang Bapak laksanakan di sekolah tersebut. Lah itu malah bisa menjadi buku umum yang bisa nantinya dibaca oleh banyak orang dan mungkin bisa dan pasti bisa menginspirasi orang lain untuk bisa melakukan hal serupa. Mungkin itu Pak Hermansyah. Monggo semangat menulis Pak Hermansyah.
Nggih. Cukup. Oke. Terima kasih yang sangat luar biasa sekali semangatnya Pak Herman, sangat ditunggu karyanya. Karena yang terbaik adalah karya yang selesai. Apalagi selesai sesuai dengan targetnya. Ini penting sekali. Memangnya ya, untuk ketika kita tidak menulis, ketika tadi yang disampaikan oleh siapa tadi ya, Pak Hasbi ya. Jadi 1000 pemikiran, 1000 ide, 1000 pengalaman tanpa dituangkan ketika dia sudah sakit, ketika dia sudah tidak ada, ya hanguslah kisah tersebut. Karena itu kita cinta emas. Monggo saya persilakan. Mungkin dari Bapak pengawas ingin menambahkan, tidak apa-apa. Monggo Bapak. Ini ada yang bertanya lagi, Pak. Ini terakhir satu pertanyaan, G. Nanti bisa dilanjut ke diskusi di kelas. Masih ada yang bertanya dari Bu Dina Nurila. Monggo, Bu Dina. Maaf Bu, bukan bertanya, hanya sedikit menanggapi untuk memastikan. Boleh ya Bu? Ya, monggo. Iya. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Hasbi tadi, saya sudah cukup jelas bahwa kenapa harus dituangkan dalam tulisan. Berarti artinya ketika kita dihadapkan dengan problem, itu kan berarti kita harus mencari solusi penyebab. Akhirnya untuk agar bisa kita menyerap gitu ya perilaku kita, sikap kita, berarti harus dituangkan dalam tulisan agar sikap kita itu nanti jelas harus digimanakan anak-anak ini sebagai bentuk evaluasi mungkin ya Bu. Terus yang kedua berarti tadi nyambung berarti ya Bu idenya saya tadi itu karena yang saya memang kepikiran gitu karena ini berkaitan dengan akhlakul karimah jadi saya sangat khawatir gitu hal-hal itu akan berkelanjutan nantinya mungkin karena ini berkaitan dengan supervisi mungkin nanti saya tambahkan tokoh lainnya sebagai pendukung kayak ustazah gitu ya Bu sebagai penjelas gitu ya Bu biar untuk tokohnya itu sebenarnya ada 3 Bu tokoh utama itu sahabat gitu ya 2 sahabat yang satunya itu yang saya maksud dengan permasalahannya yang satunya ini jadi pengingat gitu Bu kemudian nanti ada tokoh pendukung sebagai ustazah gitu ya Bu untuk memberikan pencerahan kepada mereka berdua harusnya bagaimana sikapnya jadi mungkin saya nanti butuh tokoh lain untuk agar masuk gitu Bu dalam kategori indikator 6 ini. Gitu tak Bu? Saya jadinya agak bingung Bu. Oke, lanjut Bu Dina Nurila, bisa dilanjutkan menulis, bisa juga dibuat kerangkanya. Ini sudah dapat berapa halaman Bu Dina? Kebetulan kalau outline saya sudah bikin ya Bu, dan halamannya kalau nggak salah sekitar masih, karena kemarin masih Bu baru mulainya, masih sekitar 20-an gitu Bu, 20-25 lembar. Oke. Baik, usahakan setiap hari nanti menulis menulis kemudian jika nanti terlintas ide langsung bisa dituliskan di HP atau di kertas supaya nanti idenya itu tidak terlupakan. Nggih, semangat Bu Dina, semoga bisa menyelesaikan dan bisa dijadikan kado di Hub Kemenak tahun 2025. Amin. Sudah Bu, terima kasih banyak Bu kepada Ibu Indah dan Pak Hasbi. Oke, Pak Mahmud, saya ingin menambahkan. Kedengaran ya? Halo? Iya Bapak, terdengar jelas, monggo. Oh, oke. Oke. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Herman luar biasa ya. Sudah berapa? 25 ya? 30. Sudah menjadi cerpen ya, cerita pendek. Diteruskan Pak Herman. Pak Hermansyah. Jadi target kita adalah 26. 2 halaman. Ya. Jadi target kita adalah novel. Pak. Kalau cerpen kan cerita pendek, gitu ya. Kalau novel itu luar biasa. Ya. Jadi kalau 80 tadi katanya ini Pak Bu Indah itu sudah memenuhi syarat untuk diterbitkan ya, ber-ISBN nanti. Dan gratis Bapak Ibu sekalian. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ya.
Karena Bapak Ibu sekalian, bayangkan, saya kemarin nulis ya jurnal di Sinta 2 itu jutaan Bapak Ibu sekalian. Apalagi artikel kita masuk di Scopus itu sekitar 15 juta. Kita nulis tapi juga bayar kan gitu ya. Kalau tulisan kita di Scopus, jurnal internasional itu 15 juta Bapak Ibu sekalian. Sinta 2 itu hampir 2.500.000. 4 ya sekitar ya 300 ya, 3 itu sekitar 750. Di sini gratis Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu gunakan itu. Kedua Bapak Ibu, kenapa kemudian kita tidak antologi atau karya keroyokan ya, kolaboratif? Karena beda nanti ratingnya di Perpusnas. Ketika karya itu karya utuh dan itu apa karya solo, penulis tunggal, beda. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan, kenapa ya? Saya suka baca buku dan membandingkan. Penulis-penulis Barat itu rata-rata penulis tunggal. Ya, kalau penulis kita, tokoh-tokoh kita itu rata-rata adalah tulisan yang di share ke jurnal ya, kemudian ke media massa misalnya Jawa Pos, Kompas dan sebagainya. Kemudian dikumpulkan menjadi tulisan antologi. Itu tulisan-tulisan yang bersera, dipaksakan, dijadikan tema-tema, kemudian diterbitkan. Rata-rata seperti itu. Tokoh-tokoh kita, jarang tokoh-tokoh kita itu tulisannya utuh, beda dengan orang luar, gitu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini kemudian bagaimana kita mendongkrak ya, muncul tulisan-tulisan yang komprehensif, kemudian tulisan-tulisan yang menjadi karya utuh, gitu ya. Penulis tunggal, karya utuh satu tema, kemudian itu diterbitkan. Ini luar biasa. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau nanti sesuai dengan target bisa menulis novel luar biasa. Kemudian testimoni Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Ada di Probolinggo itu kemarin penulis yang ikut cari itu menulis novel, kemudian sekarang gara-gara punya karya novel itu sekarang mendapat beasiswa di Turki, Universitas Turki. Ini kan luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ayo, ya kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, ya kita komitmen, ya ada goodwill, ada niat, ada kemauan di dalam untuk apapun profesi kita seharusnya kita menulis. Karena menulis itu apa? Thinking on the paper, berpikir di atas kertas, gitu ya. Jadi insya Allah ya saya melakukan banyak penelitian, penulis-penulis itu tidak pikun sampai tua, dan insya Allah awet panjang umur. Banyak manfaat dari menulis. Di samping nanti kalau kita sudah menjadi penulis profesional, maka itu juga kita akan mendapatkan banyak cuan ya, banyak uang yang kita dapatkan. Maka Bapak Ibu sekalian terus menulis. Ya, dari dampak ya, kita berbicara dampak ya, ekses dari kegiatan itu sudah 10, maka on 2 ini harus berlipat. Kalau kemarin 10 berlipat 2 kali gitu menjadi 30. Itu harapan kita bersama. Ya, itu Pak Mahmud. Mau bertanya Bapak. Oke, monggo, mumpung ada waktu ya. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang diberikan, kalau saya tidak salah menangkap itu intinya khususnya dalam penulisan non-fiksi, saya rencananya Pak ingin menulis non-fiksi, tetapi bingung dengan temanya. Dari tangkapan saya tentang penjelasan Bapak dengan Bu Indah tadi, saya menangkap bahwa kira-kira tema yang akan disampaikan itu berkisar tentang fokusnya pada guru dengan tantangan di sekelilingnya, khususnya di sekolah atau madrasah. Begitu kira-kira Bapak. Mohon pencerahan. Gimana Binda?
sebagai guru. Monggo. Sudah jadi guru. Monggo Winda. Ini lebih Nggih. pas Winda yang menjawab ini. Nggih, memang untuk yang kita tuliskan memang tentunya baik novel ataupun buku itu kan semuanya harus ada latar belakang masalah nggih Pak Asfi nggih. Ada latar belakang masalah dan tentunya bagaimana solusi kita dalam menanggapi masalah itu. Nah, solusi inilah nantinya yang akan menjadi manfaat untuk orang lain ketika solusi kita ini dirasa bisa memberikan solusi kepada Bapak Ibu guru yang lain yang memiliki masalah yang sama. Jadi dengan adanya seperti yang dikatakan Pak Mahmud tadi, ketika kita punya banyak cerita, ketika kita punya banyak sekali inspirasi, ketika kita tidak menuliskannya, maka semua cerita yang pernah kita lakukan, semua pendidikan yang pernah kita berikan, dan semua amalan yang pernah mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain itu semuanya hilang. Tetapi ketika kita menuliskan buku sebagai dakwah bil kolam, meskipun kita sudah wafat, tetapi buku itu dibaca oleh orang lain dan bisa menginspirasi orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala jariyah dan di situ. Jadi monggo Ibu tidak usah bingung, hari ini bisa memikirkan terlebih dahulu kira-kira permasalahan apa yang akan saya angkat dan bagaimana solusinya, karena saya yakin di sekolah itu tidak ada yang tidak punya masalah, pasti semuanya ada masalah. Jadi monggo supaya kita semuanya dapat menulis dan berdakwah bil kolam dengan adanya kesempatan dari agenda ini untuk mewujudkan bahwa Provinsi Jawa Timur ini, Kemenak Jawa Timur ini adalah termasuk provinsi yang literasinya sangat luar biasa sekali. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin Pak Asbi atau yang lainnya menambahkan. Niki Pak Mahmud nggih guru. Monggo Pak Mahmud. Niki Ketua MGMP niki Pak Mahmud dari Kabupaten Nganjuk. Tanya Ibu. Tur nuwun Bu Dia. Mic-nya belum dibuka Pak Mahmud. Mic-nya belum dibuka. Untuk ada hambatan, tantangan, kesulitan, insya Allah para narasumber dan mungkin juga saya terbuka 24 jam untuk menghentakkan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya yakinnya ini 3 menit suaranya hilang. Biasa fokus dan menulis. Monggo. Oke. Berarti mungkin bisa dicukupkan sampai di sini ya Pak Mahmud. Jadi Bapak Ibu semuanya yang mungkin masih ada kendala di setiap kelas ada narasumber pendamping. Niki Pak Mahmud salah satu narasumber pendamping, ketika ada permasalahan bisa langsung japri ke narasumber pendampingnya. Kemudian untuk yang cergam nanti juga ada narasumber pendamping khusus cergam. Untuk yang buku umum ada narasumber pendamping khusus dari Matraman. Dan untuk editornya kita juga dibantu dari MGMP Gresik dari Bahasa Indonesia ngoten nggih Pak Asbi nggih. Jadi monggo Bapak Ibu, alhamdulillah kita ini sudah termasuk lengkap posturnya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini kayaknya kok belum ada pantun sama sekali tadi ya. Wah. Ya. Ada pantun sedikit. Di sana literasi, di sini literasi. Tetapi tidak seindah dan semulia literasi kali ini. Jadi saya apabila ada khilaf dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu masih ada 2 menit. Bila ya, monggo ditutup Bu Istinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta, sebelum nanti kita keluar dari Zoom, monggo kameranya dibuka biar diambil dokumen oleh Mbak Dinda. Baik, terima kasih. Monggo Bapak Ibu, kameranya dibuka, ditunggu nggih 5 detik. Ini ada mungkin sekitar 3 slide.
Dan sambil nunggu Bapak Ibu menginformasikan jangan lupa mengisi presensi nggih, agar nanti sertifikatnya tidak ditanyakan karena nanti sertifikat akan dicek berdasarkan rekapnya. Misalnya jenengan mengisinya ternyata cuma 3 kali nggih, kebijakannya dari Kanwil nggih, yang 4 kali saja nggih. Nah, monggo Bapak Ibu sudah semuanya, kita mulai dari slide yang pertama nggih. Baik, untuk yang slide pertama, salam literasi, ditahan dulu, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lanjut slide yang kedua, ditahan dulu nggih, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Slide yang terakhir, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, kita bertemu lagi di hari Rabu nggih, di jam yang sama jam 3 sore. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Amin. Terima kasih atas ilmunya. Opsinya mana Mbak Indah? Bu Indah. Presensi apa di kolom nanti akan pesan di grup ya Bu Indah? Di chatnya. Di grup ada. Monggo di chat dengan tingali. Monggo Ibu. Kita live. Saya keluar dulu, Pak Kasih, Bapak Ibu semua. Aku ngebang omah. Terima kasih, kami tutup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.